Dan ini adalah cita-cita kita dari awal, di mana kita mengatakan bahwa Indonesia sulit akan maju kalau UKM-nya tidak ada pembiayaan, karena UKM dibiayai versi perbankan yang menggunakan jaminan, menggunakan perhitungan akuntansi yang sangat pelik dan rumit, tidak akan pernah bisa cepat beraksi di dunia ekonomi. Jadi equity crowdfunding atau security crowdfunding adalah solusinya. Santara hadir 2 tahun yang lalu. Santara izinnya lengkap dari OJK, dan kemudian saat ini Santara adalah perusahaan pertama yang memiliki bursa secondary, di mana sahabat semua tahu bahwa kami sangat serius untuk membangun UKM. Kami menarget seperti Shenzhen Stock Exchange. Kalau bursa efek Indonesia adalah Shanghai Stock Exchange atau New York Stock Exchange, maka Santara bercita-cita menjadi Liga 2-nya. Kita nggak mungkin main di Liga 1, sudah ada pemain besar semua. Kita berfokus pada bottom of pyramid, kita berfokus pada Anda, kita berfokus pada para sahabat UKM semua supaya bisa mencari funding di Santara, dan saat ini mempunyai metode untuk exit, yaitu bursa secondary. Jadi bagi mereka yang bermain di portfolionya main di Santara sebagai mungkin investor receh seperti kita semua, tapi kita semua tahu receh itu kalau digabungin akan menjadi sebuah bisnis yang besar. Bahkan ada Disneyland, saya cerita sedikit. Walt Disney dengan Disneyland-nya ada strategi yang namanya catch the last coin atau menangkap koin-koin receh yang terakhir. Dan negara Singapura adalah negara yang menangkap receh. Nilai recehnya adalah 2 billion dollar, dan itu cukup besar, hanya menangkap uang di bawah 5 dolaran Singapura dolar, yaitu ditangkapnya di airport Changi. Jadi luar biasa strateginya. Jadi ternyata catch atau menangkap koin-koin ini bisa game changing. Dan sekali lagi, Santara dan teman-teman UKM di Santara dan equity crowdfunding atau security crowdfunding, mungkin kami hanya berbisnis receh, tapi receh itu kontribusi untuk membuat bangsa Indonesia berdaulat. Itu adalah informasi dari Santara. Kemudian Dinaran, sahabat semua, Dinaran akan memiliki fitur yang baru yang namanya beri emas, gitu ya. Jadi sesama akun Dinaran, Anda bisa memberi emas. Sekali lagi, kami tidak boleh menggunakan istilah perbankan seperti transfer, tetapi karena Dinaran di bawah aturan Bapepti, karena kita adalah memiliki underlying-nya adalah komoditi precious metal atau emas, maka istilahnya adalah beri emas. Jadi kalau misalnya harga sebuah motor 10 juta atau sama dengan 11 gram emas, Anda boleh pilih kalau sesama akun Dinaran mau transfer, memindahkan rupiahnya 10 juta ke 10 juta, tapi kalau Anda merasa kayaknya emas value-nya akan naik, maka beri saja emas tadi, pindah motornya, jadi kayak barter ya. Yang satu pindah motornya, yang satu dapat emasnya. Anda tawar, oke 12 gram, oke 11/4, oke 11,5, dan lain sebagainya. Jadi gramasinya yang diberi. Dan ini sebenarnya adalah strategi lama dari Dinaran. Dinaran akan membangun sebagai payout system. Jadi kalau Santara adalah investasi di bawah OJK, Dinaran adalah payout system. Jadi sistem transaksinya menggunakan aturan Bank Indonesia, karena kita memiliki underlying yang namanya IPMO, Mitra Payment Gateway, yang kebetulan kita yang memiliki bersama-sama. Kemudian kita memiliki juga yang namanya underlying emas, jadi rupiah Anda memiliki jaminan emas. Dan beri emas ini sebenarnya solusi ke depan dari transaksi atau payout system. Bisa dibayangkan suatu hari Anda ke Mekah misalnya, Anda melihat barang yang harga katakan sekian real gitu. Anda ke Louis Vuitton, gitu ya, sekitar 40 gram dan menerima grasinya emas dari Dinaran karena dia punya akun Dinaran, dan transaksilah
di mana akan lagi ada inflasinya. Jadi memudian dua informasi awal tentang sebelum kita membicarakan tentang bertanya, dan saya pikir saya harus memberikan informasi semua. Dan berikutnya beberapa bertanya ini, Bosman jualan mengakui bahwa apa salahnya orang lain. Santara tahun ini kami menarik Triple A UKM. UKM, sahabat semua, kami menunggu Anda semua. Ini adalah begini, ada 207 invest yang kalau rata-rata naruh 5 juta aja tadi ada di Santara. Nah, yang kami butuhkan, yang Anda butuh bulan, yang triple A market AAA semua gitu ya. Bisnis misalnya yang profitnya nggak terlalu bagus, mana bisnis model sekarang ini saya ngeledek, tetapi tujuannya positif, bukan negatif. Karena sekali lagi saya harus mengingatkan semua, kita harus bisa menjadi triple A country gitu ya. Dimulai dari di mana mencari triple A UKM tersebut. Jadi salah satu yang paling tepat menyelidiki, mencari UKM unggulan adalah dengan mengenal karakter. Jadi ada 3 C di dunia keuangan itu. Pertama, C-nya adalah karakter dari pemiliknya, kedua kolateral jaminannya, ketiga adalah company-nya gitu ya. Nah, di dalam kami membiayai, di dalam UKM unggulan itu bukan taat pada produk, bukan pandai atau siapa. Dalam hal ini paling gampang adalah mereka yang udah kenal sama kita di MMBC, Millionaire Mindset Bootcamp. Kita harus bersama ngobrol bersama 3 hari 3 malam. Rata-rata kami menarget ada bergabung ada 7 Millionaire Mindset Bootcamp. Tahun ini, di mana di sini ada di CEO Mastermind ada 3 profesional sudah tidak aktif lagi di deal atau masih tetap jalan, dan karena deal ini jauh sebelum beliau menjadi menteri, diperbolehkan ada klausulan, sehingga kita memiliki tiga orang yang luar biasa yang penting di Santara. Karena itu workshop kita terus adakan, karena disinilah kita mengenal mereka-mereka yang kita biayai atau di funding gitu ya, dan dunia investasi. Dan sahabat semua tahu bahwa ini berkali-kali ya, tim selama 25 tahun mudah. Karena itu dari workshop ini adalah untuk rumah yatim. Jadi Anda bisa bayangkan kontribusinya tidak sesederhana bahwa ini adalah untuk membuat menjual ludah. No, saya menjual ludah
untuk rumah yatim Indonesia. Ini udah mau bulan puasa, kalau kita kasih makan 10.000 sehari itu adalah berapa? 60 juta per hari kalau dikalikan dengan layak. Jawabannya adalah sangat tidak layak. Jadi minimum adalah 50.000 mereka makan. Oke, kita ketemu di tengah. 30.000 deh, gitu ya. 30.000 kalau dikalikan 6.000 anak yatimnya hampir 4 miliar. Sahabat semua, itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Dan alhamdulillah baru 25 tahun Rumah Yatim Indonesia berdiri, dan semoga bisa kontribusi ke depan lebih panjang lagi. Dan itu semua adalah informasi awal, yaitu di Naran. Saya diingat berduka. Dari 34 provinsi, Bali ini ranking terakhir. Dari 34 provinsi, ekonomi Bali minus 9%. Bali berduka. Padahal Bali adalah sebuah provinsi yang sangat bergantung wisatawan lokal. Dan COVID mungkin kita bisa mengatasi dalam waktu dekat, tapi di seluruh dunia belum tentu bisa. Nah, apa yang terjadi kurun waktu 6 bulan dari sekarang sampai akhir tahun 2021, Bali kolaps kalau hal itu terjadi. Jadi ternyata untuk membangkitkan ekonomi Bali atau membangkitkan ekonomi ternyata menjadi solusi. Jadi kita saat ini tahu bahwa awan mendung di dunia. Dan saya terinspirasi kepada sahabat saya, Chief Sandi, yang bercerita bahwa Tokyo juga mengalami kemendungan yang luar biasa, di mana harusnya tahun 2020 kemarin mengadakan Olimpiade, dan tahun 2021 ini apakah ada Olimpiade atau tidak, sehingga banyak yang mengatakan mundur aja di tahun 2022. Tapi wali kota Tokyo menyatakan dia akan fight dengan seluruh protokol COVID dan seluruh protokol kesehatan bahwa Olimpiade tetap harus dijalankan tahun ini. Dan Pak, walaupun dia anggaran pariwisata itu besar, mendapat masukan bahwa dia untuk promosi gila-gilaan, bahkan dengan kita semua, bermitra dengan Anda semua, bagaimana pariwisata tidak menggunakan anggaran negara, tapi menggunakan kekuatan sosial media. Dan dia berbicara panjang, dia meminta kita mengadakan Millionaire Race. Ini adalah Millionaire Race kedua, di mana Millionaire pertama 2018 sangat sukses, kita berhasil mendapatkan 12 juta viewer. Tahun ini kita mengharapkan akan mengangkat Bali dengan menarget 20 juta viewer, dan Anda adalah pemberi kontribusinya. Dan untuk itu saya akan menceritakan dulu. Sekali lagi, sebelum masuk ke geopolitik dan geostrategi ini, saya ingin berbagi bahwa bisnis retail dari organisasi Bosman ini tahun ini 30% income-nya atau omsetnya datang dari TikTok. Kalau dari 2016 sampai 2021 mungkin ya, bisa dikatakan bahwa organisasi retail dari Bosman menggunakan tapi sangat mengejutkan bahwa tahun TikTok sudah 20-30% omset datang dari TikTok. Dan ini akan saya buka rahasianya pada saat nanti di Millionaire Race, bagaimana menggunakan kekuatan TikTok dan Clubhouse. Kita clubbing di Clubhouse dengan soft selling tapi sangat impactful. Dan nanti Anda akan terkejut bahwa tanpa biaya negara, tanpa woro-woro yang boros sekali untuk mempromosikan sebuah wilayah wisatawan lokal dan asing, hanya dengan teman-teman yang mengikuti kompetisi challenge dari Millionaire Race, ternyata Bali ke expose dengan 20 juta viewer. Saya sih lebih dari itu, atau 30 juta viewer. Kemudian teman-teman peserta produknya juga ke expose,
dan juga UKM Bali ke expose positif. Ini adalah yang menarik di mana Millionaire Race akan diadakan nanti. Itu kami lihat, kita buktikan apakah kita bisa memecahkan pribadi. Dan saya percaya hal ini terjadi kontribusi teman-teman yang di Bali. Sekarang pesan saya adalah, sahabat semua yang di Bali, jika Anda punya produk, jika Anda punya venue, jika Anda punya hotel, jika Anda punya aset, jika Anda punya apapun, tolong kirim informasi ke panitia, karena kami akan buatkan TikToknya, kami akan buatkan IG-nya, kami akan buatkan venue, kami akan lewatin ke sana, di mana akan ke-expose. Bayangkan kalau satu video atau satu foto bisa kelihatan 5.000 orang, kemudian 5.000 viewers, dan kita promosi versi baru.